Salasatu la yuqbalullahu ahaduhum minhum yaumal qiyamah. 3 sebab amal kita itu ditolak di hari kiamat. 3 sebab. Siapa yang pertama? Al-aq, atau disebut dengan uququl walidain. Amalnya anak durhaka, mesti membangun masjid, meski membangun tempat ibadah, siang malam beribadah 80 kali ke Mekah. Ditolak Allah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Wahai anak-anakku, anak pondok, kalian dipondokkan ke sini supaya kalian menjadi orang baik, menjadi lelaki soleh. Wahai gadis-gadisku yang cantik, kalian dibuat ke pondok ini supaya kalian tahu agama, ngerti adab kepada orang tua, karena sekarang ini krisis adab anak kepada orang tua. Tak ada doa yang paling makbul dan paling keramat selain doa orang tua. Maka pintalah izin kepada orang tua, tolong didoakan dia. Sampai-sampai Bang Haji Romai Rama membuatkan satu syair tentang ini. Apa kata dia? Apa kata dia? Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Jadi keramat terampuh itu adalah doa ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifati fata'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala ta'ala fi ayatil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu la yuqbalullahu ahaduhum minhum yaumal qiyamah, al-aq wal mannan wal mukazzabu bil qadri. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Pembina Pondok Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah, Bapak Selamat Riyadi, semoga sehat selalu, panjang umur, dapat mengembangkan rutinitas kegiatan keagamaan demi membina generasi masa depan. Yang terhormat Al-Ustadz Abdullah Faqih sebagai tokoh masyarakat bersama Al-Ustadz Salman
yang juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, yang rutinitas mereka adalah memikirkan umat, bagaimana supaya kita bersatu dalam kajian, bersatu dalam pengajian, bersatu dalam akidah, kebersamaan di dunia, insya Allah bersama pula di surga nanti. Para alim ulama, tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau melihat wajah-wajahnya banyak tuan-tuan guru, ustad-ustad, ketua-ketua kepengurusan masjid dan musola. Saya dihadirkan di sini bukan untuk menggurui. Karena saya bukanlah guru yang sebenarnya. Saya dihadirkan di sini bukanlah untuk mengajari. Karena diri ini masih perlu belajar. Karena saya tahu diri. Tapi karena saya diamanahkan oleh Adinda Al-Ustad Epri Harahap, Magister Agama, maka saya datanglah ke sini. Dan begitu juga saya dapat amanah besar dari seorang guru besar, Kiai Basori SPDI, yang beliau ini telah melahirkan seorang ulama terkemuka di seluruh dunia bernama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad. Itu adalah dulu murid beliau dan beliaulah wali kelasnya ketika menimba ilmu di pondok pesantren Darul Arafah. Jadi di kita ini ada kiai besar. Cuma saya agak heran. Ketemu di samping saya ada Al-Ustadz Syamsir Lubis. Di sebelahnya sana Ustadz. Di sini Ustadz. Kenapalah orang Batak ini diundang ke sini lah. Belum duduk udah gemetar awak melihatnya. Tapi okelah karena sudah sampai di Telaga Sari ini. Al-Islamu ad-dinun nasihah. Tugas kita yang beragama Islam ini hanya sekedar ingat mengingatkan. Karena wajah-wajah kita sudah wajah-wajah tahu semua. Ada satu firman Allah di surah Yasin yang senantiasa kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuhun. Pada hari itu nanti mulut kalian akan dikunci. Maka sebelum dikunci mulut kita, mulut ini kita gunakan untuk yang baik-baik. Yang jadi pertanyaan, mengapa Allah kunci mulut kita di yaumil akhirah? Tabiat mulut ini 3. 1, dikendalikan syahwat. Maka kecenderungan mulut kita ini dikendalikan syahwat. Bila tidak kuat iman, maka mulut ini bisa berbicara hanya keinginan dan kemauannya sendiri. Yang kedua, kenapa Allah kunci mulut kita? Karena mulut kita ini terkadang didorong oleh syaitan laknatullah. Maka kita berharap mampu mengendalikan lisan. Yang ketiga, kenapa mulut kita dikunci Allah Subhanahu wa taala? Agar tidak bisa nanti membantah. Karena tabiat mulut itu senang membantah. Jadi nggak bisa bantah. Makanya ketika Allah kunci mulut kita ini, terhindar dari yang 3. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuhun. Lalu kami perintahkan tangan dan kaki mereka berbicara, hai hambaku,
Ceritakan riwayat hidup si Polan ini, kata Allah kepada kaki. Kaki pun mulai bercerita, ya Allah, Ahad subuh 8 September 2024, aku dilangkahkannya 1007 langkah menuju majelis taklim yang ada di Pondok Madani Ikhwanul Hasanah. Ya Allah, jadikan itu saksi kebaikan atas hamba-Mu ini. Itulah salah satunya. Yang baik masih diceritakannya, ya Allah, setiap bulan kami berjalan, kadang naik mobil, kadang naik kendaraan motor atau kereta, menuju kajian berkeliling di sekitaran Mencirim dan Telaga Sari. Ya Allah, jadikan itu kebaikan. Diceritakan sama kaki, tapi kaki mulai ngomong, ya Allah, itu yang baik ya Allah. Tapi dia ya Allah waktu umur 17 tahun, akulah yang duduk di atas kereta itu menggonceng anak perempuan dari Mencirim. Dibawanya lah ya Allah jalan-jalan ke Sibulangit. Yang kita tahu, ya Allah, aku pula lah tangan yang waktu itu digunakannya mengambil merpati yang selalu singgah di dekat pagar Uwa Selamat. Jadi semua diceritakannya. Jadi kita tak mau kesaksian tangan dan kaki kita tidak baik. Makanya kita langkahkan kaki kita ke majelis ini. Insya wa naghtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kesaksian tangan dan kaki itu nantilah yang menjadi pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian apa yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar pergi menuju majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah, mereka dicatatkan nilai jihad di hadapan Allah. Begitu berangkat dari rumah sampai ke pondok pesantren ini, kita telah mendapatkan pahala jihad. Sampai kapan? Sampai nanti pulang ke rumah kita. Makanya kalau kepingin lama-lama nanti dapat pahala jihad itu, selesai acara jangan pulang dulu. Ngobrol-ngobrol kayak sejuk di pondok pesantren ini. Kita tunggu sampai jam 9. Kalau tak cair serapan baru kita pulang. Nah, kan begitu. Banyak pahalanya kita dapatkan. Yang berikutnya, sesiapa saja yang duduk bermajelis ilmu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, hanya mengingatkan diri saya, dia akan mendapatkan doa dari malaikat Allah. Allahumma ghafir lahum alal majalisil ilmi. Allah, ampuni dosa orang-orang yang bermajelis ilmu ini. Udah diampuni kita. Dan satu-satunya majelis yang ditakuti setan adalah majelis berkumpulnya manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itulah tadi yang disampaikan oleh ketua kita Al-Ustadz Abdullah Faqih. Luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, semoga kita raih kesuksesan itu. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi boleh jadi banyak kebaikan kita lakukan. Hadir kita bermajelis, ikuti kajian, tapi belum tentu itu menjadi catatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa jadi dihapus Allah. Apa sebabnya? Salah satu, la yuqbalullahu ahaduhum minhum yaumal qiyamah. 3 sebab amal kita itu ditolak di hari kiamat. 3 sebab. Siapa yang pertama? Al-aqqa, atau disebut dengan uququl walidain. Amalnya anak durhaka, mesti membangun masjid,
meski membangun tempat ibadah, siang malam beribadah 80 kali ke Mekah, ditolak Allah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Wahai anak-anakku, anak pondok, kalian dipondokkan ke sini supaya kalian menjadi orang baik, menjadi lelaki soleh. Wahai gadis-gadisku yang cantik, kalian dibuat ke pondok ini supaya kalian tahu agama, ngerti adab kepada orang tua, karena sekarang ini krisis adab anak kepada orang tua. Kalau ada hajat dan keinginan, jangan pergi ke dukun. Karena dukun sekarang pun jarang mandi ku tengok. Gak usah pergi ke kiai, gak usah pergi ke tuan-tuan guru. Tak ada doa yang paling makbul dan paling keramat selain doa orang tua. Maka pintalah izin kepada orang tua, tolong didoakan dia. Sampai-sampai Bang Haji Romai Rama membuatkan satu syair tentang ini. Apa kata dia? Boleh syair, Pak? Mana kiai? Boleh kiai? Apa kata dia? Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Jadi keramat terampuh itu adalah doa ibu. Ya. Banyak terjadi di zaman Rasulullah, ada Alqamah susah mati gara-gara menyakiti hati ibu. Di Indonesia, saya orang Batak. Ini ada Ustadz Arahab, ada Ustadz Lubis, ada kiai-kiai. Saya sudah menyaksikan bagaimana itu dahsyatnya hukuman Allah terhadap anak yang melawan kepada orang tua. Itu ada di Mandailing, namanya Desa Sirambas. Sampai sekarang anak durhaka Sampuraga mengeluarkan air panas ketika dimasukkan telur angkat masak. Kenapa? Anak durhaka. Ngeri. Wahai anak-anakku. Jadi kalian jangan suka-suka kali ngelawan mak nanti ya. Di pondok pesantren alim kali, pulang ke rumah payah kali dikasih tahu. Tapi syukurlah. Nah, tak ada keramat yang paling ampuh selain dari doa orang tua. Maka oleh sebab itu mengajak diri saya, bila masih ada orang tua, insya Allah kita berbakti kepadanya, amal ibadah kita diterima Allah. Yang kedua, amal siapakah yang ditolak Allah Subhanahu wa taala? Wal mannan. Apa itu? Suka mengungkit-ungkit kebaikan. Tak ada manusia yang tak punya kebaikan, tak ada manusia yang tak punya keburukan. Oleh sebab itu, ingatlah kebaikan orang lain, lupakan kebaikan kita. Ingat-ingatlah kekurangan kita, ingat-ingat pula kebaikan orang lain. Insya Allah, semua manusia tidak ada yang sama Allah takdirkan. Yang kembar pun beda. Pada dasarnya kan manusia ini 3 sifat laki-laki, 3 sifat perempuan. Cuma karena kita banyak laki-laki yang saya kupas dulu sifat laki-laki. Perempuan sedikit di sini. Tak ada omak-omak ku tengok. Ada? Ada ya? Oh. Sifat laki-laki itu dasarnya adalah egois. Betul, Bu? Sikitnya suaranya banyak. Sekali lagi ku tanya sama ibu dulu. Sifat laki-laki itu egois. Betul apa tidak, Bu? Berarti kalau ibu punya laki egois, lakinya normal. Kenapa laki-laki egois? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Sifat pemimpin itu adalah cenderung egois. Kurang menerima masukan dari bawahan. Nih. Satu sifat laki-laki. Yang kedua,
Maaf dulu, satu-satu aja dulu. Egois sifat laki-laki. Sifat pertama perempuan itu rata-rata tukang cerita. Betul apa enggak, Pak? Dengar tuh, dengar. Udah. Tukang cerita. Makanya kalau ada perempuan ngerumpi cerita di cakru ini segala macam, Pak, itu normal, Pak. Makanya kadang-kadang ada saya lihat goncengan, saya lihat. Jangan curiga. Kalau ada suami istri goncengan naik kereta, itu sepanjang jalan istrinya aja yang ngomong itu. Misalkanlah dia dari Telaga Sari mau ke Tuntungan. Digonceng ya lah istrinya. Pak, ceritanya kan begini, Pak. Anak kita sekarang ini kan udah kelas 5 SD. Tahun depan insya Allah kita masukkanlah ke pesantren Ikhwanul Hasanah. Maksud mama begini, Pak. Kita khitankanlah dia dulu. Sunat nanti sebelum masuk pondok pesantren kan malu dia. Apalagi sekarang kan jelang bentar lagi libur dia. Kalau bisa kita sunatkan dia nanti agak nyaman selesai kita. Tapi tradisi di kita ini loh, Bang. Biasanya kalau khitan itu pakai pesta. Gini aja dah, Bang. Kalau ada rezeki kita bikin aja pestakan sedikit lah. Gak apa-apa. Cuma gini kan, Kak, mama kan anggota wirid juga. Kalau masalah marhaban itu kata ketua wirid itu separuh bayar aja. Gini kemarin tuh tengok waktu kita pergi ke Darul Arafah, waktu itu kita pinggir jalan, aku tengok ada horden yang kayak cantik seperti ini. Mamanya maunya kayak gitu, nanti kita buat nanti. Begitu panjang cerita ibu tuh, bapak tuh cuma satu jawab. Iya. Begini loh Pak, begini. Iya. Paling merentan itu suami jawab, insya. Udah paten tuh, maka ku ingatkan bapak-bapak, menghadapi perempuan tukang cerita cukup 3 kata. Iya. Insya Allah, selesailah itu. Tapi ibu mesti tahu bahwa kami laki-laki ini, selain sifat egois, sifat kedua kami laki-laki itu kasar. Betul? Begitu ibu ngomong aja, pas pula enak digonceng di kereta itu. Begini bang, begitu bang, begini bang. Begini bang, begitu bang, begini bang. Ini ya. Nanti kita bikin acara seperti ini bang, pokoknya kita bikin ini insya Allah. Begitu kita iakan, Pak, itu perempuan nikmat kali itu duduknya, Pak. Tangannya itu megang perut lakinya. Saking nikmatnya, Pak, itu dagunya pindah ke pundak. Pada saat itulah dia serius bicara, rupanya saking seriusnya muncrat. Kena kuping bapak tuh. Naiklah sifat kedua bapak tuh. Apa itu kasar? Tengoknya ke belakang. Muncung kau. Begitu sedikit. Mulut kau. Suntuk kali aku bawa kereta kau bikin. Diam kau di belakang tuh. Begitu satu kasar. Naik sifat kasar bapak tuh. Mulai masuk sifat kedua perempuan. Apa sifat kedua perempuan? Merah. Yang tadinya megang perut, lama-lama pindah ke belah. Sambil hatinya berkata, inilah yang tak tahan aku dari sifat bapak anak-anak ini, ya Allah. Aku kalau bukan sebenarnya karena anak, tak ku pertahankan rumah tangga itu. Asal ada yang tak cocok di hati dia. Kasarnya itu yang tak tahan, aku sakit. Ya Allah. Kejam-kejam kata-katamu, seram ucapanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Mau pisah aku gak kerja, lagian anak-anak masih kecil, udahlah aku tahankan sajalah. Akhirnya ditahankanlah mulai dari Telaga Sari sampai ke Tuntungan, teganglah duduk ibu itu. Karena parit pun tak peduli lagi dia. Maka sifat perempuan itu tukang merajuk, Pak. Makanya kalau mereka merajuk tuh biasanya itu. Saya kalau merajuk istri di rumah, itu mudah aja saya damaikan. Karena perempuan ini 3 yang tak tahan. 1, rayuan. Makanya banyak perempuan itu korban rayuan hidung belang. Banyak. 2, duit. Macam mana pun marahnya dia,
Berserak rumah tuh. Kotor rumah. Mau marah sama laki. Pas ngangkat andok ada duit. Balik tuh 80 derajat, 180 derajatmu. Langsung senyum. Bagaimana dia mau marahnya? Asal sudah nampak duit. Makanya itu perempuan itu tabiat yang tak tahan dengan duit. Mana buktinya? Waktu saya SD. Ku tengok ijazah saya. Darwin Pasaribu, anak dari Abdullah. Berarti ayahku di sini. Dah, ijazah SMP Sanawiyah, Darwin Pasaribu, anak dari Abdullah. Ijazah aliyah, Darwin Pasaribu, anak dari Abdullah. Waktu wisuda di IAIN dulu. Wisudawan ke-14, Darwin Pasaribu, putra dari Bapak Abdullah. Dulu belum dipanggil emaknya. Enaknya. Jadi sebenarnya Pak, melekat nama kita di belakang Bapak. Lalu muncul pikiran saya, kenapa tak ada disebutkan nama mak saya? Padahal yang melahirkan saya, emak. Yang susah, emak. Yang hamil, emak. Yang tak nampak jempol kaki, emak. Jalan tak nampak jempol kaki. Waktu kecil asal nangis. Senjata mamak ini kan gitu. Yang capek membesarkan kita, wahai anak-anakku, mamak kita. Mamak kita. Melahirkan setengah mati. Setelah lahir, ayah ajankan, serahkan pendidikan kepada mak. Kadang-kadang mamak kita itu waktu tertidur. Dia saking ngantuknya, tak lagi dibukanya lagi, matanya lagi, langsung aja dirogonya. Serius nih Pak. Ini bukan porno, tapi memang begitu kenyataannya. Udah, sakit. Rupanya mati lampu. Kepanasan anak tuh. Ibu ini saking ngantuknya, tak tahan lagi dah. Tak apalah dibukanya mata, langsung sosorokannya. Rupanya anak terguling ke bawah, bapak yang di samping. Apa kata si bapak? Ma, ini lakimu bukan anakmu. Dimarahi lagi mamak kita itu, wahai anakku. Begitulah pengorbanan seorang ibu itu, na'udzubillah. Subhanallah. Ya. Jadi baik. Jadi tadi sifat kedua perempuan itu tukang merajuk. Normal itu Pak. Nenek-nenek pun merajuk kok Pak. Jadi kalau dia merajuk Pak, kasih aja, rayu aja. Sambil rayu, peluk-peluk dari belakang. Kalau saya ya, kalau istri saya merajuk, saya peluk dari belakang. Lalu saya katakan kalimat indah kepadanya. Inilah aku apa adanya. Itu paling goyang-goyang dia gini. Begitu goyang, kupeluk lagi. Setelah itu baru kurogolah kantong. Rogo kantong. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Abang itulah kalau goyang-goyang Pak. Begitu kurogo, ku kasih 20 lembar, ku peluk dari belakang, ku remaskan ke jarinya. Hadirmu tempat berlindungku. Ku kecup keningnya sekali. Mulailah agak senyum. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku, engkaulah. Kok udah tahu kau? Dah. Nah, dia yang ketiga, apa yang menyebabkan amal ibadah kita rusak di hadapan Allah, ditolak amal ibadah kita? Yuqbalullahu ahaduhum minhum yaumal qiyamah. Amal itu ditolak di hari kiamat. Sebab yang ketiga,
Al-mukazzabu bil qadri, tidak menerima takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Kita ditakdirkan terlahir suku Batak, milih apa enggak? Saya terlahir sebagai suku Batak, saya enggak pernah milih. Bapak ibu terlahir suku Jawa, tak pernah milih. Mutlak kekuasaan Allah. Maka salah satu dosa makhluk kepada Tuhannya, ngejek takdir orang lain. Ngenter. Ada kayak gitu kan? Saya kadang-kadang sakit hati, Ustaz. Anak dia yang tak mandi, kami yang salah. Dari mana kau? Main-main mak. Kono kue mandi. Koyom Batak tak delok kue ketika. Anak dia yang tak mandi, apa salah saya? Campiro iki dulu iki. Urung mandi koyom Batak tenan iki. La ilaha illallah. Apa salah kami orang Batak ini dengan anak ibu yang tak mandi? Congok makan, iya anakku. Oh, congok tengok. Macam Batak kan? Ha, coba. Asal congok makan, Batak. Enggak mandi, Batak. Apa salah kita, Ustaz ya? Padahal dia yang tak bisa mendidik anaknya, awak yang salah. Jangan lagi begitu ya. Itu aja. Kami tak minta dilahirkan suku Batak. Kalau boleh minta, Pak, ini jujur. Kalau boleh minta, saya nggak mau dilahirkan suku Batak. Jadi dilahirkan, saya tak mau dilahirkan dari ibunda saya orang Mandailing. Saya nggak mau. Kalau boleh milih, saya milih dilahirkan dari perut Iriana Jokowi. Kenapa? Tengoklah keberuntungan selalu menghampiri mereka. Ya cukup umur aja masih bisa dipaksa-paksa. Kita yang sudah kelebihan umur kok tak bisa-bisa. Kalau boleh. Cuma udahlah. Takdirnya dilahirkan sebagai suku Batak, inilah, ya kan? Jadi nggak boleh ngejek takdir orang lain, karena itu adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita hanya bisa memilih, kita hanya bisa menerima, nggak bisa milih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku majelis taklim rahimakumullah. Kita dilahirkan juga tak sama sifatnya. Tak sama sifatnya. Yang kembar pun dia beda sifat. Makanya jangan sampai rusak amal yang kita lakukan ini di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Sittatun asya'atuh bitul a'mal. 6 penyebab amalmu rusak di hadapan Allah. 1. Yang menyebabkan amal ibadahmu rusak di hadapan Allah. Al-istighalu bi'uyubil khulqi. Engkau sibuk dengan kekurangan orang. Hei anak-anak muridku, jangan sibuk kalian menilai ustaz dan ustazah kalian di sini, karena kami semua punya kekurangan dan kelebihan. Ini kadang-kadang anak-anak murid ini dibikinnya Pak gelar awak. Kalau macam kami di kampung dulu, siapa masuk hari ini? Pak Lelom. Lelom itu artinya hitam, Pak. Memang hitam kali guru matematika kami itu. Dikasihnya Pak Lelom. Siapa masuk hari ini? Bu Bawel. Jangan kalian gitu ya nak ya. Tak berkah ilmu kalian nanti kalau kalian tak ada adab kepada guru. Banyak sekarang doktor, magister, profesor tak beradab. Ada orang hanya tamat SMA, bisa punya jabatan, bisa dia kaya raya, bisa menjadi wanita soleha, laki-laki soleh, makmur hidupnya, baktinya kepada orang tua kemungkinan itu. Istighalu bi ujubul khulqi, jangan sibuk dengan kekurangan orang lain. Manusia tak ada yang sama. 2. Apa yang menyebabkan amal ibadah kita rusak pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qaswatul qalbi, hati keras. Apa yang menyebabkan hati keras itu? Alergi dengan pengajian, cerita-cerita agama.
Memang kalau ke pengajian-pengajian ini Pak, ganggu setannya luar biasa. Makanya pernah satu ketika datang, duduk Nabi Muhammad bersama 3 sahabat. Umar, Mu'adz, Rasulullah. Tiba-tiba datanglah bertamu. Suaranya kencang dari luar rumah, di rumah Mu'adz. Hai! Penghuni rumah! Gitulah. Nabi senyum. Makanya kalau ada yang bentak-bentak itu iblis itu. Hei penghuni rumah! Terkejut Umar. Siapa itu ya Rasulullah? Tahukah kau siapa itu wahai Umar, wahai Mu'adz? Kata Nabi. Tidak tahu ya Rasulullah. Hanya Rasul dan Allah yang tahu. Kata Nabi, iblis bertamu kepada saya. Begitu dikatakan Nabi iblis bertamu kepada saya, langsung Umar tariknya pedangnya, diginikannya di depan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku mencincang-cincang habis iblis di hadapanmu. Kata Nabi, iblis takkan mati sebelum kiamat tiba. Urungkan niatmu wahai Umar. Akhirnya Umar masukkan kembali pedangnya. Lalu Nabi berkata, wahai iblis, datanglah engkau menghadap kepadaku. Datanglah itu iblis. Begitu duduk di hadapan Nabi, dilagakannya lututnya kepada Nabi. Naik lagi darah Umar, mau ditebaskan Umar. Kata Nabi, Umar sabar. Wahai iblis, gerangan apa engkau menghadap kepadaku? Kata Nabi. Kata iblis, jijik aku nengok kau. Artinya Pak, sifat iblis itu kalau ada orang lembut ngomong, sudah santun, kita balas dengan kasar, itulah iblis yang sebenarnya. Kalau kau jijik, kenapa datang? Kata Nabi, disuruh Allah Tuhanku menghadap kepadamu. Kalau engkau disuruh Allah menghadap kepadaku, ceritakan apa hajatmu. Kata iblis, Allah perintahkan aku menceritakan kepadamu bagaimana cara-caraku mengganggu umatmu. Kata Nabi, iya, silahkan ceritakan. Pertama, wahai Muhammad, perbuatan yang paling kubenci dari kalian itu adalah kumpul membicarakan agama Allah. Inilah ini. Kita dibenci iblis ini, Pak. Kenapa kau benci? Terhimpit diriku di majelis kalian itu. Baguslah. Pergilah kau dari situ, gak kau ganggu kami lagi. Iya, aku pergi dari situ, tapi tetap ku ganggu, kata iblis. Bagaimana caramu mengganggu kami sedangkan kau tak ada di situ, kata Nabi. Kata iblis, aku tak berada di tempat kalian, tapi aku tak putus asa. Aku terbang dari atas kalian. Dari atas aku taburkan debu. Bala tentaraku setan meniup-niupnya. Untuk apa kau tiup-tiupkan itu wahai iblis? Agar mata dan telinga mereka yang mendengarkan cerita Allah itu terganggu dengan bisikan tiupanku. Itulah makanya kalau ada pengajian langsung kita ngantuk dibantu iblis kan. Begitu kita serius cerita, makanya Pak kalau sholat Jumat separuh tidurnya itu. Ya Ustaz ya, berapi-api Ustaz. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Awak pikir konek ceramah awak itu rupanya dia yang sudah bermimpinya. Itulah akhirnya kata Rasulullah, apalah cara kami mengusir engkau wahai iblis? Mudah saya wahai Muhammad. Kalau kalian tak berkehendak aku ada, usir aja wahai Muhammad. Kata iblis, bagaimana cara mengusirnya? Sebutkan aja nama Allah itu kuat-kuat, aku tak kuat, kata iblis. Maka dari situlah disuruh Nabi, muadzinnya Bilal bin Rabah kalau ajan kuat-kuat. Itulah fungsinya itu pertama, supaya ngusir setan. Andaikan setan itu sudah mulai mangkal-mangkal di sini daerah Telaga Sari dekat masjid, tiba-tiba yang ajan tunggu sir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, cabut, panas. Lari setan tuh ke gulu-gulu rimbun.
Simpang 3 sana kan. Sampai di sana anak muda yang azan, asyhadu an la ilaha illallah. Panas juga di sini, cabut. Kata setan. Setan itu pun berbondong-bondong lari ke Kuta Limbaru. Sampai Kuta Limbaru agak sepi nampaknya ngusir kita di sini ya. Sinilah kita mangkal-mangkal. Nanti kalau ada orang yang mau mandi-mandi baru kita ganggu, kata dia. Makanya ajan itu mesti anak muda. Ini kadang-kadang aku heran nengok masjid-masjid kita ini. Yang sudah diintip-intip malaikat maut yang ajan. Mohon maaf ya Pak, ya mohon maaf Pak. Bukan tak bagus-bagus. Persoalannya mana anak mudanya? Kalau yang kayak kami tua-tua begini ajan Pak, setan tak lari, ragu-ragu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata setan. Ini wah serius nggak ngusir kita ini? Setan. Makanya kalau bisa anak muda, persoalannya anak muda sekarang apa kerjaannya? Oke, syukurlah hadir pengurus-pengurus masjid-masjid ini, nanti dibentuklah anak-anak muda. Ini muka-muka kita ini muka-muka yang sudah diintip malaikat nih. Ya kan? Karena begini katanya, umur 40 tahun sampai ke 40 tahun ke atas itu 50 kali Pak didatangi malaikat maut yang ditatap wajah kita ini. Kata malaikat maut, tengoknya muka kita ini, ya Allah, habis subuh masih adakah rezeki hamba Allah pada hari ini? Kalau masih ada, dia pulang. Habis maghrib datang lagi dia, masih adakah rezeki hamba Allah hari ini? Masih ada, dia pulang. Begitu dia habis subuh tadi, tengoknya lah muka kita, kosong rezekinya. Ayuhal malaikatu bis sama, wahai malaikat yang ada di langit dan di bumi, turun berbondong-bondong membantu malaikat maut ke bumi. Apa kata dia? Tugas menanti kita. Yang mana wahai penghulu malaikat maut? Ini ada di Jalan Mencirim 1 nomor 37, namanya Sipolan. Telaga Sari, namanya Sipolan. Turun malaikat itu Pak. Makanya ketika kita ditetap malaikat itu tak ada rezeki, sebelum berganti tanggal kita akan wafat. Mudah-mudahan kita tadi ditetap malaikat maut masih panjang umur. Amin. Yang mengaminkan panjang lah itu, yang tak mengaminkan mungkin tak ada lagi rezekinya itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, apa yang merusak amal ibadah kita itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hubbud dunia, terlalu cinta kenikmatan dunia. Berapa banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, malam kurang. Bahkan kadang-kadang dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Hanya mengejar kenikmatan dunia. Padahal dunia ini sementara bapak-bapak. Sementara. Ingatlah di suatu masa kita akan bersua saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ia akan kita bawa amal ibadah menghadap Allah. Terus apa yang kita lakukan? Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekalmu di masa harapan. Harapan terindah bersama dengan Rasulullah SAW, mendapatkan kebahagiaan, menatap Allah Subhanahu wa taala di surga. Tapi berapa banyak kita manusia ini tak ada habis-habisnya berangan-angan. Anak sekolah jujur, yang kelas 3 angkat tangan. Kelas 3 tamat nanti sanawiyah, kepingin tak ada cita-citanya Pak. Ayo sana dulu, mereka tak punya cita-cita. Kelas 3 tamat sanawiyah nanti ingin lanjut apa enggak? Dengar tuh. Lanjut masuk ke Ali. Tamat aliyah ingin lanjut kuliah. Selesai kuliah ingin setelah kerja ingin setelah kerja ingin
Setelah menikah ingin punya setelah punya anak satu ingin anak sudah anak dua kepingin punya rumah sendiri. Udah punya rumah sendiri kepingin ganti kereta sudah dapat kereta baru jalan-jalan ke Brastagi dibawalah anak tua. Pas mau pulang turun hujan singgah di ruko. Sampai menjelang maghrib tak berhenti hujan. Istrinya ngomong, "Bang, andaikan kita punya mobil ya, naik. Jual kereta beli dapat mobilnya apaan? Jual apaan aja beli Toyota Innova dapat dijual beli Fortuner dijual beli Toyota Alphard dapat Al-Fatihah." Apa maksud saya? Harta ini tak dibawa mati Bapak Ibu. Wanita cinta sama suami ketika kita mati takkan mau bersama kita itu Pak. Nangis dia. Abang aku tak tahan. Mending aku mati sekalian lah. Saya pernah begitu Ustaz. Daerah Kelumpang. Kami udah sibuk mau ngantarkan jenazah tuh. Begitu kayak masukkan, "Abang jangan tinggalkan kami bang. Aku sama siapa di rumah? Kalau enggak aku ikut sekalian lah." Naik emosiku. "Masuklah ibu, masuklah," aku bilang. Terdiam. "Masuklah, masuk. Awak udah berkeringat, mikul. Enak aja lagi dia. Ikutlah aku bang, mati sekalian lah." Mencak dia. "Masuklah ibu, masuklah," aku bilang. Baru tengoknya mukaku diam, dia mundur dengan teratur. Aktingnya itu Pak, begitu habis nanti masa iddahnya, perempuan kayak gitu aja. Habis itu nanti langsung lipstik dia. Itu perempuan kayak gitu, apalagi laki-laki belum mati aja bini mau kawin lagi dia. Tapi ternyata kita ini tak ada artinya, tak ada apa-apanya. Anak, istri, keluarga, sahabat ini begini banyaknya nih Pak. Kalau kita mati tak ada yang mau ini kita bermalam-malam di rumah. Ada. Bangkai busuk kita kata Bang Haji Romai Rama. Jasad pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Itu pasti orang lama itu kayak aku. Tahu dia lagunya. Masuk kubur. Harta yang banyak tinggal, apalagi ibu-ibu sekarang, cincin, anting-anting, kalung. Mati ibu dibawa enggak itu? Dibawa enggak? Begitu ibu meninggal, bapak tuh hanya nangis. Nangis copotinya satu-satu cincin tuh. 30 tahun kita bersama kau tinggalkan papa mah. Copotinya satu, bukanya kalung, bukanya anting-anting, masukkannya ke mangkok. Habis nanti 7 hari dia pun nanya, "Ya, di mana kau simpan cincin mendiang makmu naik?" "Di lemari Pak." "Ambilkan ke sini sayang." Diambilkan anak gadisnya. Allah! Teringatlah aku sama mendiang mamakmu, cincin ini dulu kami kredit, kami angsur lah dulu ini di kampung Lalang. Ya Allah, daripada ku tengok-tengok ini mending kita jual ya nak ya. Kata anaknya, "Kenapa dijual Pak?" "Kau kan dari Pinang orang, abang kau sudah di Kalimantan, kakakmu sudah di Pekanbaru. Kau kalau nikah nanti dibawa lakimu ke Aceh, aku sama siapa? Kalaulah kalian mau ayah jual ini kan mana tahu bisa modal kawin lagi ganti mamakmu." Makanya ibu-ibu
supaya jangan sempat dijual bapak itu modal kawin lagi, bagus diimpakkan. Setuju? 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 Ambil kotak-kotak aku itu. Kutip ke sana cincin-cincin dulu. Daripada nanti dijual tuh, mending kita sumbangkan ke pondok pesantren Madani Ilwanul Hasanah. Jadi amal itu. Setuju? Bapak yang setuju, ibu tak ada yang setuju lagi. Dalam hatinya enak kali, lancip kali bibir Ustaz tuh bilang mau kasih ini. Opat, ini aja belum lunas katanya. Nah, baik Bapak Saudaraku, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tak akan lamanya nih. Kita lah, usah terlalu cinta kali dengan dunia inilah. Terlagi matinya kita ini. Mungkin jadi bapak duluan, aku belakangan. Tak ikhlas. Ya udah kita balik, aku belakangan, bapak duluan. Nah, baik. Yang keempat, yang merusak amal ibadah kita, qilatul haya. Hilangnya rasa malu. Sekarang banyak orang tak tahu malu, Pak. Di Jepang, kalau tersangka mengundurkan diri, bunuh diri lagi. Di kita ini tersangka membantah, cari pengacara banyak-banyak. Setelah cari pengacara banyak-banyak, bela diri. Nah, setelah itu dibawalah ke mobil tahanan polisi. Lalu dia pun dada-dada. Dah 2 tahun setengah pulang. Caleg lagi dia, Pak. Hebat, Pak, di kita ini daftar PNS, punya SKCK. Harus ada SMA, harus sarjana, mau jadi guru, harus ada lagi sertifikat, akta 4 atau profesi, surat keterangan berkelakuan baik, surat ini, mau jadi guru. Padahal mau cari caleg, taman SMA bisa, keluar penjara pun bisa. Hebat juga negeri kita ini ya. Aku rasa-rasanya mau pindah aja aku ke Aceh. Baik, tak tahu malu. Manusia sekarang nih yang menyebabkan rusak itu tak tahu malu. Bapak dan Ibu hadirin majelis. Oh, udah kelamaan ini ya. Oh, kita percepatlah. Sayati zamanu min ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman akan terjadi kepada umatku nanti tak tahu malu. Salah satu di antaranya wanita. Yang menyebabkan manusia itu rusak adalah perempuan. Dia yang pakai pakaian kita yang cemas, Pak. Saya sering lewat, Pak, sambil naik kereta awak begini, Pak. Dia naik kereta Beat. Celananya pendek, bajunya separuh tinggal di jemuran. Ditengok salah. Enggak ditengok ini barang bagus. Akhirnya terlihat, kata Nabi, wanita senang mempertontonkan aurat, amal ibadahnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang berusaha amal ibadah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah tulul amal, kebanyakan berangan-angan. Kita tak disuruh berangan-angan, bercita-cita. Ini kita ini kebanyakan angan-angan. Kadang-kadang Pak sampai sholat pun berangan-angan. Allahu Akbar. Ini nanti rute perjalananku hari ini, undangan di Tembung. Sempat nggak nanti dari Tembung nanti ke Dene ya? Tetangga lagi di belakang ini mau pesta. Kemarin aku yang nerima pinangannya. Allahu Akbar. Jumpai anak lagi ke sekolah ngantar uang belanja. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Udah berapa rakaat sholat ini tadi? Kata setan, 3, 2, enggak lah, 2, 3. Akhirnya kita mikir itu aja, nggak mikir Allah, Pak. Ini sering kejadian, Pak. Makanya disuruh Nabi kita sholat berjamaah. Supaya kalau imam lupa, makmum ingat. Makmum lupa, ikut Tapi kita sekarang tengoklah. Tapi alhamdulillah kalau daerah sini rame-rame subuhnya ini. Allah, rame subuh ini banyaknya subhanallah ini. Baik. Yang terakhir, yang merusak amal ibadah kita, zolimu la yantahi, kezoliman tiada berhenti. Inilah yang dapat saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat.
Bukan kampak sembarang kampak, kampak dijadikan membelah kayu. Saya bukan Batak sembarang Batak, Batak ini namanya Darwin Pasaribu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.